warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Furudus salati an-niyyatu wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dhad min adh-dha wa laysa fil fatihah dha'un thumma ruku' wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma li'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujudu marratain wal julusu baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kull wa yaf'alu baqi raka'at kadzalik wa tashahhudul awwal wa qu'uduhu sunnah wa tashahhudul akhir wal julusu fihi fardun was salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudil akhir fardun was salamu minas salah fardun wa aqalluhu assalamu alaikum. Furudus salah. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, masuk dalam bab fikih. Karena dalam kitab Risalatul Jami'ah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama usuluddin, berkaitan dengan akidah, kemudian fikih, kemudian yang terakhir yaitu adalah bab tasawuf. Dikumpulkan dalam satu kitab yang ringkas seluruh ilmu yang bermanfaat buat kita dunia wal akhirah ya. Makanya yang bagi buat kita untuk mengetahui, mempelajari serta memahami daripada kitab Risalatul Jami'ah. Di sini kita masuk dalam pembahasan furudus shalah. Fardu shalah atau yang biasa dalam artian adalah rukun dalam shalah. Secara ringkasnya sebelum kita bahas dalam kitab, arkanus shalah itu para ulama membagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan rukun qalbi, kemudian rukun qauli, kemudian rukun fi'li, kemudian rukun ma'nawi. Umumnya kita itu salah dalam penerapan rukun qauli umumnya. Adapun rukun qalbi ikhtalafal ulama, berbeda pendapat para ulama. Yang pertama kita katakan rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah niat. Dalam mazhab kita Syafi'i, an-niyatu mahalluhal qalb. Tempatnya adalah di dalam hati. Maka yang dianggap dalam niat itu apa yang ada di dalam hati. Hal ini kapan? Bagi orang yang bisa. Artinya bisa itu dia terbiasa memang mengucapkan niatnya ada di dalam hati. Artinya kita tidak boleh menghukumi andai kata ada orang awam seperti kita ini, niat cuman ada di lisan. Yang biasa kita ucapin tuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Kemudian langsung kita takbir. Padahal kalau di dalam mazhab kita Syafi'i, yang namanya niat itu adalah di dalam hati dan berkaitan juga dengan iqtiran, berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar,
itu berbarengan juga dengan niat yang tadi kita ucapkan tapi tidak keseluruhan. Ya. Karena kalau al-fardu, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang fardu, cuma 3 hal yang wajib. Pertama yaitu adalah qasdul fi'li, wa ta'yin, wal fardiyah. Qasdul fi'li itu apa? Ibadah apa yang sedang dikerjakan. Kalau sholat berarti usolli. Kalau zakat berarti nawaitu an ukhrijaz zakah. Kalau puasa ya seperti kita biasa ucapkan nawaitu shauma ghadin an adai, nawaitu shauma. Nah itu adalah qasdul fi'li. Kalau seandainya haji ataupun umrah, ahramtu bil umrah, ahramtu bil haji dan sebagainya. Yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yaftaqiru ila niyah, ibadah-ibadah yang memang membutuhkan kepada niat. Apa ibadahnya, itulah yang disebut dengan qasdul fi'li. Kemudian ta'yin. Ta'yin itu ibadahnya apakah di situ mempunyai berbagai macam bentuk. Seperti kalau kita zuhur, seperti dalam salat 5 waktu, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Ta'yin adalah menentukan salah satunya. Kan gak mungkin kita salat digabungin semuanya. Pasti satu-satu. Imah wa subuh, wa imah wa isya, wa imah wa maghrib, wa imah wa asar, wa imah wa zuhur. Itu disebut dengan ta'yin. Kemudian fardiyah, fardunya. Maka ketika kita waktu mengucapkan niat di dalam hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram, cukup dengan kalimat usolli fardhu subhi. Kalau munfarid, kalau kita sendiri. Tapi kalau kita jamaah tinggal ditambahin imaman sama makmuman. Kalau imaman buat si imam silahkan, dia mau imaman silahkan, mau enggak imaman silahkan. Cuman kategorinya apa? Dia dapat fadilah jamaah atau tidak. Tapi kalau makmum wajib ngomong makmuman. Kecuali kapan imaman dihukumi wajib? Ketika waktu melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat jamaahnya hukumnya wajib. Berbeda dengan yang lainnya. Jadi ditambahin usolli fardhal subhi makmuman atau usolli fardhal subhi imaman. Itu yang berbarengan ketika dengan takbiratul ihram. Nah, hadza mahallu hal galab, dan tempatnya adanya di dalam hati. Maka kata para ulama begini, kalau seandainya ada orang yang ketika talafuznya mengucapkannya salah, tetapi yang di dalam hatinya betul, maka yang dianggap yaitu adalah yang di dalam hati. Ngomongnya usolli fardhal isya dan salat subuh. Usolli fardhal isya 4 raka'atin mustaqbil qiblati dan makmuman. Allahu akbar. Tapi yang di dalam hati usolli fardhas subhi makmuman. Bagaimana? Maka yang dianggap yaitu adalah yang ada di dalam hati. Tapi perlu diingat, hal ini pun masih ada ikhtilaf antara ulama. Kapan itu bisa dikatakan sah kalau seandainya bukan liqasdit tala'ub. Kalau bukan buat softu, bukan buat main-main, bercanda. Kalau andai kata dia bercanda, maka hukumnya batal menurut Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Muhammad Jamal Ar-Ramli mengatakan kalau yang model seperti itu qasdnya tala'ub, main-main softu, biar dibilang orang raksye, sholat dibuat raksye-raksyean. Ini sholat subuh kok dia niatnya isya. Qasdnya tala'ub, softu gimana? Batal salatnya. Tapi kalau memang dia lakukan itu karena sebab lupa, maka dimaafu. Yang penting di dalam hatinya adalah ucapan niatnya sesuai dengan apa yang sedang filham, apa yang sedang dilakukan. Kalaupun seandainya ada orang yang hanya cukup minal awam, dia cukup mengucapkan kalimat usolli fardhu subhi sebelum melaksanakan takbiratul ihram, waqila bisihhatihi. Ada yang mengatakan hukumnya sah, tapi dia punya kewajiban untuk belajar. Kewajiban untuk membiasakan mengucapkan niat apa yang ada di dalam hati. Dan kita yang namanya dalam masalah ibadah ini iqtiranul fi'il, iqtiranun niyah bil amal itu penting. Jangan kita mengatakan dalam suatu ibadah atau dalam suatu amalan itu yang penting niatnya, enggak ada. Yang penting itu niatnya. Bukan yang penting niatnya, yang penting amal itu ada niatnya. Bukan cuma yang penting niatnya. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kebanyakan di antara kita tuh salah memahami daripada hadis Nabi SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Yang dimaksud itu amalul mu'min bil
niyah khairun min amal bila niyah. Yaitu niatnya, amalnya seorang mukmin dengan niat itu lebih utama dibandingkan dengan amalnya seorang mukmin tanpa ada niat. Karena apa? Karena macam-macam. Makanya dijadikan para ulama niyah itu apa? Liyaftaqir, untuk membedakan antara yang namanya ibadah dengan adah. Mandi contohnya. Mandi itu ada ibadah, ada adah, ada suatu ibadah, ada kebiasaan. Kalau kita mandi sholat Jumat, kita main asal mandi aja. Kagak ada niat ya. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i yang mu'tamad, kalau nggak ada niatnya berarti mandinya mandi kebiasaan. Tapi kalau ada niatnya di situ mandinya menjadi mandi ibadah. Mandi aja dikasih pahala. Bahasanya begitu. Karena sebab apa? Karena sebab ada niatnya. Maka yang namanya thawab, yang namanya pahala itu tergantung terhadap niatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Kalimat a'malnya pakai bentuknya jamak, niatnya juga bentuknya jamak. Mafhumnya apa? Dalam satu kali suatu amal itu bisa beberapa niat, atau setiap satu amal ada satu niat. Artinya apa? Yang namanya amal itu pasti ada niatnya. Gak bisa khulu anin niyah, gak bisa kosong daripada yang namanya niat. Makanya kita sebelum ta'lim tadi, dibimbing amal soleh supaya apa? Baca niat. Karena apa? Karena fadilahnya kita hadir di majlisil ilm dengan adanya niat, maka sesuai dengan apa yang diniatin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa'. Cuman kalau kita hudur dah barokah. Kalau nggak ada niat. Tapi kalau seandainya kita hadir majlisil ilm dengan adanya niat, maka setiap niat yang tadi kita bacakan tersebut kita mendapatkan hasilnya. Makanya jangan pernah kita sebagai seorang muslim, mukmin, apalagi orang yang hadir di majlisul ilm, kalau sedang melaksanakan suatu amal tidak diiringi dengan niat. Sebagian ulama mengatakan apakah niat itu sunnah diiringi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tamad anna niyah la yaftaqir ilal basmalah wa qila yaftaqir. Ada yang mengatakan bahwasanya niat itu butuh kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah tujuannya untuk tabarruk. Kita tabarruk kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala, kepada ismu dzat Allah Subhanahu wa taala, Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Tapi niat dengan kalimat bismillah apakah jadi dikatakan hukumnya wajib? Tidak. Tetap dengan kalimat niat yang sesuai, yang biasa atau sesuai dengan qasdul fi'linya. Itu kalau seandainya niatnya adalah niat fardu, qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau seandainya niatnya itu adalah perkaranya, amalnya adalah suatu hal yang sunnah, maka yang disunnahkan, yang diwajibkan, bukan disunahkan, yang diwajibkan adalah qasdul fi'li wa ta'yin. Contohnya apa? Seperti ibadah yang lahul mu'aggad. Salat, kita salat witir. Kita yang diucapkan cukup ketika waktu takbiratul ihram, usallil witra. Sunnahnya nggak usah. Usallil witra itu zatus sabab ataupun yang zatul waqt. Salat sunnah yang mempunyai sebab ataupun yang mempunyai waktu. Kemudian kalau seandainya salatnya sunnah mutlaqan. Salat sunnah mutlaqan itu daripada nganggur masih mending salat. Nah, ini yang dikatakan kalau di dalam abwabul fikihnya ini yang kagak boleh dilakukan sembarang waktu. Habis sholat subuh mau asal daripada nganggur sholat nggak bisa. Nggak boleh. Hukumnya apa? Haram ma'adam istihah, kagak sah dan juga hukumnya haram. Habis sholat asar daripada nganggur sholat kalau sholatnya sholat qadha, tafadhol silahkan. Kalau sholatnya qadha, apalagi kalau kita yakin kita punya utang sholat. Kata Imamul Haddad, jangan sunnah tuh orang model kayak begitu. Afdalnya bagaimana? Dia mengqadha daripada setiap salatnya yang dia yakin dia telah tinggalkan. Karena kalau kita namanya utang salat, kita utang sama Allah. Bukan utang sama manusia. Dan hutang sama Allah itu lebih utama untuk kita tunaikan dibandingkan menunaikan dengan hutang terhadap manusia yang sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Nah, kalau seandainya qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kemudian yang terakhir kalau sunnah mutlaqan, maka yang cukup yaitu adalah kalimat usolli.
Jadi ada 3 maqam, 3 kedudukan di dalam masalah niat. Yang pertama, kalau seandainya yang fardu, ini mau sholat, mau zakah, mau puasa, mau haji, mau umroh yang wajib. Setiap yang perkara yang wajib, maka harus ada 3 ini. Qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah. Kalau seandainya yang sunnah terbagi menjadi 2, yang zatus sabab atau zat muakkad, yang mempunyai sebab atau yang mempunyai waktu dalam setiap amalnya, maka yang wajibnya itu qasdul fi'li wat ta'yin. Tentuin apa pekerjaannya, apa amalnya, kemudian jenisnya, macamnya apa. Kalau masalah kayak sholat sunnah, ada rawatib, ada ba'diyah. Ada rawatib, ada ba'diyah sama qabliyah. Kemudian ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir dan lain sebagainya. Bahkan para ulama, nih disebutkan, kalau kita malas nih, model kayak kita nih, malas qabliyah sama ba'diyah, gabungin aja udah. Usolli qabliyah wa ba'diyah. Ini kalau malas banget model kayak kita nih. Kenapa? Tujuannya supaya kagak ninggalin sholat rawatib sama sekali. Tapi kalau seandainya yang memang tidak ada ba'diyahnya seperti sholat subuh, ya nggak bisa pakai kalimat ba'diyah, ya qabliyahnya aja. Sholat sunnatul fajar. Atau seperti sholat asar yang kagak ada ba'diyahnya juga hanya qabliyah. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat zuhur, itu ada qabliyah sama ba'diyah. Kalau andai kata kita nggak sempat ada waktu, kita boleh ngambil nih pendapat Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Yang penting jangan cuma sekedar ngerjain sholat fardunya aja, tapi sholat rawatibnya juga dilaksanakan. Kata Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, yang biasa memang pendapatnya beliau ini kita pakai di amalnya orang-orang Indonesia kita ini, mengatakan boleh digabung antara yang namanya qabliyah sama ba'diyah, tapi juga jangan sering-seringan. Tiap hari dipakai, akhirnya wah enak banget nih digabung. Kalau seandainya lagi mungkin orang lagi kerja, lagi kepepet waktu, ya silahkan. Tapi kalau seandainya kita intizarul jamaah, ya sebelum kita melaksanakan sholat jamaahnya, ya kita sholat qabliyah, ba'dahu kita sholat ba'diyahnya, itu afdol. Karena setiap amal itu yang dilihat itu kalau kagak kuantitasnya, jumlahnya, ya kualitasnya. Kalau kualitas kita susah. Kalau kita nih orang awam yang susah khusyuk, dapat kualitas yang namanya ibadah susah. Makanya kita tingkatin kuantitasnya. Karena kalau kuantitasnya kita naik, berarti kita berkualitas. Tapi kalau kita cuma fokus di kualitas, akhirnya kita cuma amalnya sedikit. Amalnya sedikit. Oh enggak, yang penting saya khusyuknya dulu. Enggak, kerjain dulu yang banyak. Kerjain dulu yang banyak, biar nanti apa? Nanti Allah yang kasih jalan mudah kita untuk ningkatin kualitas, dapat khusyuk, dapat tadabbur dan lain sebagainya di dalam masalah ibadah kita. Fa'ala kulli hal, rukun yang pertama yang disebut dengan rukun qalbi itu hanya ada pada niat. Kemudian yang kedua yang disebut dengan rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun ucapan. Niat rukun qauli dalam artian syaratnya yang paling utama bihaitsu yasma'u nafsuh. Ini kuping kedengeran kita ngomong. Jangan kita mingkem dong. Saya sholatnya dalam hati. Kagak bisa, bos. Sholat dalam hati, baca Fatihah di dalam hati. Baca takbiratul ihramnya di dalam hati. Kagak bisa. Ada yang namanya rukun qauli, kudu keucap, kudu kedengeran. Allahu Akbar. Ya memang makmum kagak boleh lebih kenceng daripada si imam. Jatuhnya nanti hukumnya makruh buat dia. Imam Allahu Akbar sama kagak bisa. Makruh. Wah, saya mau balik, kagak ada mau balik. Kalau udah ada mikrofon kagak usah disampai-sampein kalimat begituannya. Kita mazhabnya mazhab Syafi'i. Mau balik kapan? Kalau seandainya kagak kedengaran intiqalatnya si imam ke jamaah yang belakang. Maka orang yang paling ujung yang ada di antara pembatasnya itu disunahin buat dia untuk yubalik kalaupun dia dengar. Kapan itu? Kalau seandainya softnya mungkin terpotong. Lah kalau softnya kagak terpotong, tinggal ngeliat aja, kagak usah disampai-sampein, kagak usah ikut-ikutan. Wah, di Mekah pakai begitu. Kagak sama, enggak sama. Keadaannya kagak sama, mazhab dalam perihal masalah salatnya pun beda sama kita. Bukan hanya cuma sekedar apa, cuma sekedar wallahu alam, apakah ada ikhtilaf antara ulama dalam hal ini, wallahu alam.
Ala kulli hal, maka yang afdolnya buat kita khususnya dalam rukun qauli di haitsu yasma'u nafsu, sekiranya kita punya kuping juga dengar. Takdirnya bagaimana? Takdirnya begini. Kalau kita sholat di ruangan sepi, ya kagak ada iz'aj, kagak ada suara-suara kipas angin. Ini kan mau kipas angin, suara ini tok 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 begitu. Atau kipas angin itu buk buk buk. Kita matiin, kita sholat. Kedengaran nggak suara kita itu? Allahu Akbar. Oh segini kedengaran. Nanti pas giliran kita sholat di tempat yang rame, kagak perlu kita kencengin tuh suara. Nggak perlu dikencengin, kagak perlu. Kita kan bukan lagi khutbah Jumat ini. Kita lagi sholat. Apalagi kalau makmuman udah Allah Akbar. Ini biasanya kalau anak ngencengin suara segini udah kedengeran kalau di tempat yang sunyi. Nah itu cukup. Jadi nggak perlu kita ngencengin suara begitu kita sampai di ruangan yang di situ banyak suara, nggak perlu. Nih cukup sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan kalau kita sholat di ruangan yang sempit. Pertama untuk rukun qauli adalah kalimat takbiratul ihram. Jadi kalimat takbiratul ihram kudu kedengaran. Allahu Akbar. Dan apalagi sambil merem. Dia dapat yang pertama rukun qaulinya kagak sah. Gimana kalau rukun qaulinya kagak sah? Diulang. Istiqnaf dia. Tapi kalau takbiratul ihram karena itu awalnya enggak sah nanti. Salat kitanya jadi kagak sah. Kemudian setelah rukun qaulinya takbiratul ihram, kemudian suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibaca si makmum setelah mendengar bacaan imam. Makanya imam itu setelah baca Fatihah diam dulu. Bigadril qiraatil Fatihah. Jadi baca imam tuh suratul Fatihah 2 kali, tapi kagak kencang yang kedua. Jangan baca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Lah bingung tuh makmum. Kok baca Fatihah 2 kali? Enggak. Waladhdallin amin. Baca nih imam bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin, kagak usah kenceng-kenceng. Kata dalam kitab Ghusnul Karim, kalau seandainya imam meninggalkan hal ini, fala talumanna ila nafsak. Salatnya si makmum yang salah, yang kurang-kurang, yang nanggung tuh imam. Makanya imam kudu yang benar, kudu yang ngerti. Jadi setelah waladhdallin, diam dulu. Diamnya semane bi qadri qiraatil Fatihah. Kalau kata Sayyidul Imam Al-Habis Al-Musyatiri, banyak di antara kita itu termasuk yang sunnatul mahjurah buat lil imam, yaitu kalau pas giliran baca waladhdallin, baca Fatihah waladhdallin langsung bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah, langsung baca surah. Padahal apa? Kudu dijeda dulu. Setelah waladhdallin, imam khususnya. Supaya apa tujuannya? Tujuannya memberikan kesempatan buat makmum membaca suratul Fatihah. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya seluruh bacaannya imam didengerin sama si makmum. Karena kalau dalam mazhab Maliki, bacaan imam wajib didengar seluruhnya oleh makmum. Bi ghairi istighalin. Kagak kudu disibukin apa-apa. Makanya enggak wajib dia baca suratul Fatihah. Yang penting kalau dia jamaah dengerin bacaannya imam. Nah, yurra'i hadzal qaul, menjaga dalam pendapat ini, maka dalam mazhab kita Syafi'i antara si imam bacaan suratnya Al-Fatihah yang terakhir dengan membaca surah dikasih jeda. Imam sunnah juga baca suratul Fatihah, tapi sirron, pelan-pelan, barengan sama si makmum. Makmum juga kudu ngerti. Pas giliran lah, ini kok imam diem, lupa tidur. Bukan begitu ya. Bukan lagi tidur, bukan lagi lupa, bukan itu. Berarti imamnya ngerti nih, dia tahu fikih nih imamnya. Ngasih kesempatan buat makmum, jangan nyari makmum itu baca apa kagak nih, bukan begitu ya. Dilihat dulu kalau seandainya memang imamnya bener nih, baca dah di itu suratul Fatihah, berarti dikasih kesempatan. Jangan pas giliran imam baca surah baru baca suratul Fatihah. Kenapa? Karena makmum tadi untuk menjaga pendapat yang mengatakan wajib buat makmum untuk mendengarkan seluruh bacaan imam. Makanya dikasih jeda antara suratul Fatihah dengan surah setelah Fatihah. Karena apa? Karena pada dasarnya la saqtata fis shalah. Kagak ada diam di waktu salat. Kagak ada diam di waktu salat. Diam tuh enggak ada waktunya.
Khususnya buat yang sholat munfarid atau juga sholatnya si imam. Tapi kalau dikasih jeda, iya. Makanya dalam kitab Safinatun Najah ada tuh saktatus sholah sittatun. Jeda, bukannya diem, tapi jeda. Seperti setelah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada jeda antara kalimat ta'awudz dengan suratul Fatihah. Kemudian ada jeda antara akhir surah dengan ketika takbiratul intiqalat kepada ruku. Ada 6 hal, ada 6 keadaan saktah. Tapi kalau diem, nggak ada. La saktata fi shalah. Kagak ada waktu diem ketika di dalam salat. Makanya sebagian di antara kita, bahkan yang biasa kita lakukan itu antara kalimat waladhdallin dengan amin itu sebenarnya ada jeda di situ. Tapi karena pendapatnya ada yang mengatakan la saktata fi shalah, sering nggak kita dengar waladhdallin rabbighfirli amin. Pernah kita dengar begitu? Itu tujuannya apa kalimat? Kenapa kok ada kalimat rabbighfirli di situ? Emang boleh? Kenapa? Karena itu berarti pendapat yang mengatakan kagak ada waktu diem di waktu sholat. Jangan diem nih, jangan mingkem. Buat siapa? Orang yang sholat munfarid sama sholatnya dia sebagai imam. Rabbighfirli. Makmum makanya jangan ikut-ikutan rabbighfirli. Yang baca imam atau rabbighfir lana. Karena apa? Karena la sakta fi shalah. Nah, itu untuk mengakhiri daripada atau untuk menjaga pendapat yang mengatakan tidak ada jeda atau tidak ada diam di waktu salat. Makanya ketika waktu pas giliran kita salat jamaah, adapun buat si makmum ya silahkan saja. Yang penting adalah mendengarkan bacaan si imam. Makanya kalau kita dapati imam ruku ataupun sujudnya lama, sedangkan kita udah baca tasbih. Kita udah baca tasbihnya 3 kali, ya tambahin. Jangan kita berpatokan dengan tasbih kita yang kita baca 3 kali. Kalau imamnya belum ngangkat, ya baca aja terus 11. Kalau seandainya udah 11 kita baca, imam belum bangun juga, baca deh situ doa yang lain. Gak apa-apa. Wahatta ayatul Quran bima'na doa. Ayat-ayat Al-Quran dengan artian-artian doa itu silahkan. Tapi kalau udah kita baca tuh doa semuanya khotam tuh dah. Udah khotam. Wah, imam agak bangun-bangun, kudu curiga tuh. Kudu curiga. Kudu curiga tuh. Bolehlah dikit lah kita nengok begitu tuh. Barangkali imam udah lari duluan kemana ya terserah. Enggak tahu kan gitu. Nah, ala kulli hal yang penting maknanya di situ la sakta fi shalah. Kagak ada waktu diam di dalam salat. Maka ketika imam baca suratul Fatihah yang jahron, si makmum wajib mendengarkan. Kemudian setelah suratul Fatihah dikasih jeda buat si makmum untuk membaca suratul Fatihah. Dan dibacanya ingat bihaitsu yasma'u nafsuh. Dianya kudu kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu kedengeran tuh. Kudu kedengeran. Adapun yang lainnya maka diperbolehkan. Ada Syekh Imam bin Hajar Al-Haytami mengatakan itu berlaku pada setiap zikir di dalam salat. Zikir yang di dalam salat juga semuanya dapat. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, zikir kita di dalam salat itu yusab kalau seandainya kita dengar. Bacaan salat itu dapat dikasih pahala zikirnya kalau seandainya kita dengar. Makanya mana yang afdal, zikir dalam hati sama zikir bilisan? Zikir bilisan. Karena yang tidak disebut namanya zikir kecuali di lisan. Zikir kita cuman bodoh di lisan kita. Kenapa? Karena kalau lisan kita banyak zikir berarti anggota tubuh kita nih yang lisan berarti banyak ibadah. Sama kalau kita punya kuping, kita manfaatin kuping kita gimana nih? Ngaji 1 jam, dengerin musik 5 jam. Nah, beda tuh kualitasnya. Mata ngeliat kitab, mata ngeliat Al-Quran, sama ngeliat HP lebih banyak mana tuh? Berarti kan mata kita ibadahnya di situ. Nah itu pun juga sama ketika waktu dalam masalah ibadah. Kalau seandainya itu ada kaitan dengan zikir, maka lebih baik bihaitsu yasma'u nafsuh. Dianya sendiri kudu kedengeran. Supaya apa? Supaya diusap, supaya diberikan pahala. Kemudian dari takbiratul ihram, suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah tasyahudul akhir. Baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu yang menjadi rukun. Adapun tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Yang dimaksud dengan tasyahud di sini bukan duduknya doang.
tapi bacaannya. Makanya nanti disebutin sama Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi ini. Setelah masalah rukun sholat, fardhu sholat ini, bacaan tasyahudul. Karena tasyahud itu ada yang aqal, ada yang kamal. Ada yang paling sedikit, ada yang paling sempurna. Nanti disebutin di kitab ini yang paling sempurna bacanya. Nah, kalau bacaannya di sini antara syaratnya juga pada setiap rukun qauli juga al-Fatihah lupa, yaitu mura'ah, dari perhatian pada tasdidat. Karena kalau disebutin suratul Fatihah itu nanti ada 7 di dalam kitab Safinatun Najah itu disebutin ada 7 syarat-syaratnya. Tapi di antara semua itu yang tadi yang Al-Faqih katakan yang paling penting kudu kedengeran. Karena kalau yang sisa-sisanya lain itu memang orang yang butuh belajar. Kita jangan pernah merasa cukup dengan ibadah kita. Wah, jangan ibadah itu jangan pakai pengalaman. Wah, mentang-mentang udah umur 40 tahun, wah udah saya mau udah sholat mulu. Belum tentu sholatnya benar. Makanya ibadah itu bil ilm. Namanya ibadah itu pakai ilmu, bukan pakai pengalaman. Mau orang haji 99 kali, kalau cuma pakai pengalaman doang mah beda sama orang yang ibadahnya pakai ilmu. Makanya harus belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan ibadah kita. Jangan. Tanyain hadir dalam majelis ilm. Jangan pernah malas ogah-ogahan kalau wah lagi majlis. Ya Allah, majlis bahasnya toharoh aja, bahasnya air aja, bahasnya sholat aja. Justru itu yang lebih penting. Justru yang lebih penting dibandingkan dengan kita cuma sekedar mendengarkan nasihat. Kita kudu takwa kita. Takwa itu bagaimana? Takwa itu banyakin ibadah. Ibadah yang benar gimana? Ya adanya di fikih. Adanya di mazhab halal wal haram. Tasyahudul akhir. Tasyahudul akhir ini yang hukumnya wajib ketika kita duduk di terakhir pas di tawarruk. Kalimatnya tahiyatul mubarakatus ila akhir itu juga kudu kedengaran suara kita, juga kudu perhatian terhadap huruf dan juga tasdidatnya. Harus diperhatikan tuh. Kemudian salam, yang keempat, kemudian shalah ala nabi. Kapan tasyahudul akhir? Shalah ala nabi wa alihi wa sahbihi. Itu juga termasuk kategori rukun qauli. Yang terakhir yaitu adalah assalam. Salam yang mana? Salam yang pertama, ucapan salamnya, bukan nengoknya. Yang namanya salam menjadi rukun sholat itu ucapan kalimat assalamualaikum, bukan nengoknya. Kagak nengok juga nggak ngapa. Nggak mesti nengok, kagak. Yang penting kalimat ucapan salamnya. Imam baca, makmum juga baca. 5 hal rukun qauli ini semuanya kudu dibaca. Di haitsu yasma'un nafsuh yura'ah, dari harus mura'atul huruf wa mura'atul tasdidat. Adapun syarat-syarat yang lain dipelajari dalam kitab-kitab yang lain, di antara kitab Safinatun Najah. Fatlubu, cari, kudu tahu nih. Kita ternyata suratul Fatihah itu ada syaratnya, ada 7. Selama ini kan kita cuma baca doang tuh. Kita cuma baca doang, tapi kita tidak memperhatikan daripada syaratnya. Inilah 5 rukun yang biasanya kebanyakan di antara kita lalai dalam melaksanakannya. Padahal di situ sihhatus shalah. Ada kategori sahnya salat kita dalam hal ini. Mura'atul huruf, bihaitsu yasma'un nafsuh. Sekiranya kita dengar, kita kudu merhatiin daripada maksudnya begitu gimana? Udah fi maudhu sah. Kalau ente mau qadha ya silahkan. Karena kalau enggak sah daripada rukun qaulinya berarti kan kagak dianggap sah salatnya. Tapi kalau seandainya itu fi maudhu udah banyak, seandainya ya udah kita dianggap sah. Tapi kalau kita mau qadha tafadhol silahkan. Wallahu a'lam. Kalau seandainya memang di sini ada khilaf antara ulama. Maka itu adalah yang disebut dengan rukun qauli. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan rukun fi'li. Yang pertama yaitu adalah al-qiyam. Berdiri. Memang kalau dalam urutan disebutin para ulama itu salat itu selalu rukun yang pertama itu adalah niat. Padahal kalau kita niat, sebelum niat ngapain? Berdiri dulu apa ngapain dulu? Berdiri Harusnya berdiri dulu tuh. Rukun yang menjadi rukun yang pertama, fa'ala kulli hal. Berdiri. Nah, yang namanya berdiri buat yang syabab, yang masih muda jangan sok-sok tua. Sok-sok tua gimana tahu sok-sok khusyuk. Salat untuk begini, intisabul zahar. Kudu begini. Jangan badannya atau enggak udah berdiri begini tapi kepala begini. Kagak. Sayyidina Umar pernah lihat syabab di kota Madinah sholatnya bungkuk, diketok sama Sayyidina Umar sama sendalnya. Lagi sholatnya bukan tuh. Bahasanya
sebegitu tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Karena yang namanya syabab ketika waktu lu lagi sholat, mahalus syahidnya intisabul zahar. Jangan ditunduk-tundukin begitu. Kalau seandainya syebeh, udah tua apalagi dia ada sakit, ya silahkan fadl, agak ditundukin. Ya, agak ditundukin sedikit nggak apa-apa. Ya, karena memang diantaranya dikatakan nanti itu hukumnya menjadi sunnah bagi siapa? Bagi orang tak gitu. Itu nggak syaratnya, tapi yang syaratnya itu apa? Yang syaratnya bihaitsu tanalu rohatu. Maka jangan di atas dengkul nih kita nih. Kecuali orang tua sakit punggung, ada orang kena saraf kejepit. Jangan kita paksain, sakit tuh orang kasihan. Yang bener kudu yang bener, lagi sakit. Dia lagi sakit, jangan kita paksain. Nah, kalau yang masih sehat, ini yang namanya roha, kudu nempel. Kita tempelin, pegangnya di sini. Jangan di atas, jangan di bawah. Apalagi sampai kena mata kaki, kita pegangnya mata kaki. Mau ngapain? Ruku sampai begitu. Atau rukunya begitu tuh. Rukunya apa kayak nggak tahu kayak apa tuh bahasanya kita. Begitu nunduk begitu. Tangannya mau begini tuh. Tangannya begini cuman ruku begini. Ngapain ruku begitu? Ke samping ke depan aja, orang begini aja deh. Jangan sampai begini ruku tuh. Atau ruku gitu. Jangan begitu. Yang namanya muka kita itu di tempat sujud. Atau gue iga, ini termasuk juga iga sunnah. Kita duduk begini nih. Kalau seandainya memang sempit kayak pas lagi khotam tuh kan jangan maksain iftirosh, jangan maksain tawarruk. Kalau seandainya nanti akhirnya sempit sebelahnya sampai mepet begitu. Akhirnya orang, ya udah kita iga aja, jangan maksain nih. Apalagi maaf yang badannya besar ya. Dia tahu badannya besar, giliran tawarruk pengen tawarruk aja berat begitu deh. Orang di sebelahnya tiban, iqa, ada iftirosh, ada iqa. Iqa itu ada dua nanti, ada iqa yang sunnah juga, yang sunnah cuman kita nopang. Nah di antara syaratnya juga kalau bisa yang namanya butunul asabi rijil itu kita nepak. Kudu begini gitu. Kagak cuman ujungnya doang kita nempelin, cuman agak ditekuk. Agak ditekuk itu ketika dalam sujud juga sama, ketika dalam keadaan jalsah. Ketika waktu iftirash ada dan juga tawarruk. Udah selesai tuh rukun fi'li. Kemudian terakhir rukun maknawi. Rukun maknawi yaitu adalah tertib kemudian tumak ninah. Tertib kemudian tumak ninah. Tumak ninah, apa yang namanya tumak ninah itu? Tumak ninah itu kalau seandainya gerakan kita dianggap sudah terpisah dengan gerakan yang sebelumnya. Ma'asukunul a'dha. Baru dah ketika kita sudah dianggap terpisah, itu gerakan kita itu disebut dengan tumak ninah. Memang disebutin dalam mazhab kita Syafi'i bi qadri subhanallah. Tapi kapan disebut dengan subhanallah? Kalau sudah kita berhenti. Kita udah sampai pada batasan syaratnya. Contoh masalah kalau kita pas lagi ruku, yang namanya bigadri subhanallah itu kalau kita udah semuanya nih, tangannya udah nyampe, udah sempurna, baru bigadri subhanallah. Jangan Allahu akbar subhanallah. Ya enggak, salah tuh kayak begitu. Bukan bigadri subhanallahnya itu dengan apa? Asal tempel kagak, tapi di antara rukunnya kita itu dengan yang sebelumnya sudah dianggap terpisah. Berarti kan ada jeda, baru bigadri subhanallah, baru ngangkat. Itu yang dimaksud dengan tumak ninah. Makanya cuman bigodri, bukan bikiroati. Bukan dengan cuman kalimat mengucapkan subhanallah, enggak, cuman bigodri doang. Tapi apa? Ba'da sukunil a'dha, setelah anggota tubuh kita udah diem pas pada tempatnya, pada syaratnya. Makanya di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk baca tasbihnya 3 sampai dengan 11 kali. Belajar baca surah Fatihah. Jangan cuma sekedar kita belajar ngaji surat yang lain, tapi suratul Fatihahnya kita kagak belajar. Kudu benar suratul Fatihah, kudu benar. Summa ruku, kemudian ruku. Wajibu, dan syarat yang disebutin sama Imam Muhammad bin Zain, wajibu dan wajib an yanhaniya bihaitsu, dia sampai condong bihaitsu tanalu rohatahu, sekiranya telapak tangannya sampai menyentuh rukbataihi, kepada kedua lututnya. Wayat ma'innu fihi wujuban,
dan wajib tumakninah pada saat itu. Hatta taskuna a'dha'u. Sampai kapan tuh? Sampai anggota tubuhnya seluruhnya tenang. Artinya diam terlebih dahulu. Tsummal i'tidal, baru kemudian i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib juga di situ tumakninah. Tsumma sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'innu fihi wujuban fil kul, dan seluruhnya pada setiap rukun fi'li syaratnya yaitu adalah tumakninah. Wa yaf'alu fi baghiyar rakaat kadzalik, dan dilakukan itu semua pada sisa rakaat-rakaat yang lainnya. Wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnah. Kemudian di dalam shalah itu terbagi menjadi rukun qasir, rukun tawil. Nah, ya tadi pembagiannya. Ada rukun tawil, ada rukun qasir akhir. Biasanya dijumlah. Ya, ini terakhir. Ada yang namanya rukun qasir sama rukun tawil. Kalau rukun qasir itu yang bacaannya kagak boleh kita panjangin lebih. Di antaranya apa? I'tidal sama jalsah. Duduk di antara 2 sujud. Bacanya kagak boleh panjang tuh. Kalau bacanya panjang nanti batal salatnya. Wa qila fit tasyahudul awal. Tasyahudul awal juga bacaannya cuman tasyahud sama shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alih, dan juga keluarga Nabi. Lebih dari itu kagak boleh karena nanti batal. Adapun sisanya itu namanya rukun tawil. Mau kita baca 1 kali khotam juga kagak apa-apa. Berdiri ketika waktu lagi ruku. Karena Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yutilur ruku. Beliau termasuk orang yang senantiasa memanjangkan ruku. Ya. Kemudian sujud. Ya. Kemudian tasyahudul akhir itu rukunnya rukun tawil. Kita boleh perpanjang pada rukun tersebut melebihi daripada doa yang biasa dibaca atau doa yang masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.